Iya. Sebelum saya memulai, barangkali saya perlu minta izin dulu, pamit dulu. Mungkin kalau dokter Ine ada di sini, mohon izin. Saya ini psikoterapi ini sebenarnya kaplingannya dokter Ine, tapi saya baca aja nggak apa-apa. Jadi saya itu mencangkul di sawah orang. Nanti dokter Ine honornya kita bagi dua aja nanti, nggak usah khawatir. Tasawuf psikoterapi, ya, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yaitu pertama, apa sih sebenarnya tasawuf itu? Ya kan? Kemudian apa sih itu psikoterapi? Kemudian apa itu tasawuf psikoterapi kalau dia digabung berdua, ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mulai dulu dengan psikoterapi, nanti tasawufnya di belakang. Psikoterapi itu sebetulnya sebuah metode aja, metode pengobatan, ya, terhadap gangguan kejiwaan, ya, gangguan kejiwaan, emosional, perilaku. Nah, itu dalam ruang lingkup psikologis. Nah, metode untuk mengobatinya, memperbaikinya itu namanya psikoterapi. Nah, itu banyak yang kita lakukan tuh, macam-macam polanya, metodenya macam-macam. Yang sering kita temukan itu seperti metode terapi perilaku kognitif atau CBT, ya, the cognitive behavior therapy. Nah, kalau yang ini kita merubah jalan pikiran orang yang negatif menjadi positif, sehingga dengan begitu perilakunya juga berubah. Nah, kalau di kita ini sering kita artikan sebagai positive thinking umpamanya begitu, ya. Kita kan sering pakai istilah-istilah itu dalam KPM. Tapi kalau yang lebih tinggi itu bukan positive thinking saja, tapi supra positif. Ada yang lain, contohnya psikoterapi yang suportif. Artinya ini suportif ini mendorong, ya, memberikan rasa percaya diri kepada yang bersangkutan, ya. Ya, mungkin dengan cara memberikan empati, ya, dukungan, spirit dan segala macam. Ini memperkuat ininya, rasa percaya dirinya, sehingga situasi yang sulit bisa diatasi oleh pasien. Ini contoh seperti ini. Bukan hanya dua itu, tentu banyak yang lain. Ada yang namanya psikoanalisis. Kalau psikoanalisis itu dia berusaha menggali, ya, masa lalunya, alam bawah sadarnya, ya, dengan mungkin wawancara seperti itu, kemudian berusaha untuk memperbaiki, meluruskan persepsinya terhadap masa lalunya atau alam bawah sadarnya itu kalau psikoanalisis. Ada juga barangkali psikodrama. Psikodrama itu orang itu disuruh kayak dinamika kelompok, bermain sandiwara, drama. Dengan begitu pelan-pelan dia akan berubah perilakunya. Dan ada macam-macam sebenarnya sih. Ada yang namanya relaksasi. Ya, kalau relaksasi itu sering kita lakukan itu. Kalau Pak Kiai mengajarkan ketika sasmi atau ini, itu kan selalu meminta kita untuk, ya, tenangkan diri, tarik nafas, hela nafas. Itu mekanisme relaksasi sebenarnya. Nah, relaksasi ini juga sering dilakukan pada orang-orang yang melakukan meditasi. Meditasi itu semacam relaksasi juga. Nah, di kita juga sebagian metodenya juga banyak menggunakan relaksasi kalau saya lihat. Ada lagi terapi musik, ya. Musik itu salah satu digunakan orang untuk terapi psikoterapi. Ada yang lain, kemudian yang terapi agama. Nah, ini ada. Tapi itu bagian-bagian kita nggak usah uraikan terlalu panjang tentang itu, ya. Kita masuk kepada tasawuf dulu. Tasawuf itu adalah ilmu agama sebenarnya, ya. Ilmu Islam yang fokus pada aspek spiritual dan penyucian jiwa, atau bahasa kerennya tazkiyatun nufus, ya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tasawufnya aja dulu. Kita belum sentuh lagi psikoterapi. Ini tasawuf. Jadi intinya adalah fokusnya untuk mensucikan jiwa.
Orang dulu banyak menyalahartikan tentang tasawuf ini, atau banyak juga penyimpangan-penyimpangan di tasawuf ini. Itu sebagai praktik mengasingkan diri ke dalam gua, pokoknya lah dia putuskan hubungannya dengan dunia, ya, dia menyendiri, kemudian dia tinggalkan semua pekerjaannya, ya, dunia secara total dia tinggalkan. Ini dulu, ya. Padahal sebenarnya tidak demikian, ya. Kenapa? Intinya sebenarnya tasawuf itu, intinya, esensinya sebenarnya adalah ihsan. Itu intinya sebenarnya. Nah, kalau ihsan, apakah kita menerapkan ihsan itu harus kita tinggalkan seluruh pekerjaan kita, dunia kita, dan kebutuhan kita dan sebagainya, ya. Nah, tentang ihsan ini yang sangat terkenal itu adalah hadis Jibril, ya. Jibril berkata, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Ditanya kepada Rasulullah SAW, ya. Rasulullah SAW menjawab, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah engkau melihatnya. Berarti kan dekat itu. Berarti kan betul-betul nyata itu rasanya. Dekat dia dengan Allah. Maka jika engkau tidak melihatnya, engkau yakinkan bahwa dia melihatmu. Yang pertama, kalimat pertama itu, kita begitu dekat dengan Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita nggak mampu itu, maka yakinkan diri bahwa Allah itu melihat kita. Nah, ini dua mekanisme. Itu yang ihsan, dan itulah inti daripada tasawuf sebenarnya. Tapi kemudian ada lagi satu bagian dari tasawuf itu yang namanya tasawuf modern. Nah, tasawuf modern ini satu bentuk model daripada tasawuf, ya. Kalau di Indonesia itu dipopulerkan oleh Buya Hamka. Buya Hamka lah yang menulis buku tentang itu. Kemudian, ya, apa itu tasawuf modern? Kok ada pula kata modern di situ? Adalah konsep pensucian jiwa, tazkiyatun nufus, dan perbaikan budi pekerti yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Artinya adalah bahwa dia tidak memutus, tidak keluar dari kehidupan, tetapi menggunakan kekuatan tasawuf itu untuk bisa mengendalikan kehidupan modern, masyarakat modern di hatinya. Di mana spiritualitas tidak mengharuskan seseorang untuk meninggalkan urusan duniawinya. Nah, itu kata Buya Hamka berpemahamannya. Ini berbeda dengan pandang tasawuf tradisional yang klasik dulu, yang mengintikan kepada uzlah. Uzlah itu yang menjadi pokoknya, atau pengasingan diri. Tetapi kalau tasawuf modern adalah menganggap itu alat untuk mencapai kebahagiaan sejati dengan tetap aktif berkontribusi dalam kehidupan sosial. Nah, jadi tasawuf itu digunakan sebagai alat, ya, untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu adalah bahwa dia menjadi kekasih Allah, dekat dengan Allah, tapi tetap berkontribusi dalam kehidupannya, terutama kehidupan sosial. Nah, jadi tasawuf modern adalah upaya untuk menghadirkan rasa diawasi oleh Allah. Nah, ini dia ihsan tadi, menghadirkan rasa diawasi oleh Allah atau ma'rifatullah. Nah, itu baik di dalam kantor, di pasar, di dalam setiap interaksi sosial, di tempat pekerjaan lah pokoknya, ya. Kita hadirkan ini, ya, diawasi, perasaan diawasi oleh Allah itu. Jadi tasawuf modern itu bukan tentang meninggalkan dunia, melainkan tentang mengeluarkan dunia dari dalam hati kita, agar dunia hanya berada di tangan saja, sementara hati sepenuhnya milik Allah. Ini yang tasawuf modern. Jangan dicampakkan dunia, tapi ambil dunia, keluarkan dia dari dalam dada kita, letakkan dia di tangan kita, sementara hati itu memang hanya untuk Allah. Nah, itulah kira-kira tentang tasawuf modern. Nah, ada beberapa pilar dalam tasawuf modern ini, ya, pertama mencari kebahagiaan, ya. Nah, kemudian ada istilah zuhud positif. Zuhud positif itu dia zuhud tetapi tetap aktif di dunianya, dan
memperbaiki akhlaknya senantiasa, ya, dan dia tetap menggunakan rasional dan praktis. Sehingga ada kata-kata yang sangat indah, ya Bapak Ibu yang saya muliakan. Zuhud itu bukanlah engkau tidak memiliki harta, tetapi harta itulah yang tidak memilikimu. Ya, jadi kadang-kadang kan kita punya harta itu seakan-akan memiliki kita tersita perhatian kita untuk harta, itu artinya itu sudah harta memiliki kita. Maka orang yang zuhud itu bukan dia nggak punya harta, tapi tidak mengizinkan harta itu memilikinya. Itu kira-kira. Kita masuk pada tasawuf psikoterapi. Di beda kalau psikoterapi yang modern, yang biasa, beda dengan tasawuf psikoterapi. Apa itu? Yaitu pendekatan penyembuhan jiwa yang memadukan ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafus tadi dengan konsep psikologi modern. Psikologi modern juga dipakai, tasawuf kemudian digabung, dipadukan, lahirlah konsep-konsep tentang perbaikan jiwa tadi, tentang terapi tadi. Fokusnya bukan hanya mengatasi gangguan mental. Nah, beda ya. Kalau psikoterapi barat itu tujuannya adalah sebenarnya untuk membuat orang itu menjadi tenang, tentram, tidak ada gangguan mental sehingga dia bisa produktif. Itu kalau tujuan psikologi barat atau psikoterapi barat ya, yang biasa. Tapi kalau tasawuf psikoterapi itu juga menyucikan hati agar dekat kepada Allah. Nah, ini ada tambahannya nih. Ada tujuannya itu, yaitu tujuan akhirnya menyucikan hati dan dekat kepada Allah. Bukan hanya sekedar untuk tenang aja, agar tentram, agar tenang, agar bisa konsentrasi, bisa tidurnya nyenyak, bukan itu. Bisa hidup keluarga nyaman, bukan itu aja, tapi ada di sini dekat kepada Allah. Itulah endingnya. Nah, kita tahu bahwa dalam agama kita itu ada yang namanya Islam, iman, ihsan. Kalau Islam ini kaitannya kan dengan syariat, bagaimana harus beribadah, ini aturannya seperti ini, fikihnya ini, dan segala macam. Itu dalam Islam. Iman ini lebih menyangkut kepada keyakinan, yakin kita kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah, malaikat, hari takdir, hari akhir dan takdir. Itu iman. Ihsan, nah ini dia merasa terawasi, merasa diperhatikan, merasa bahwa kita dekat dengan Allah, itu di sini ihsan. Jadi kalau kita bicara soal tasawuf itu lebih banyak terkait dengan ihsan ini tadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam penyembuhan jiwa ini tasawuf itu sebenarnya hakikatnya adalah seperti kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bahwa manusia itu punya sifat-sifat yang seperti hasad, riya, ujub, cinta dunia. Ini sifat-sifat yang sangat mendasar ya, yang nanti akan melahirkan sifat-sifat yang lain yang parah-parah itu. Contohnya orang hasad, iri itu nanti akan melahirkan rasa dengki, dengki akan melahirkan nanti rasa cemburu, cemburu nanti bisa juga menjadi kezaliman dan segala macam, bisa. Ria itu akan menghilangkan keikhlasan, maka dia akan berbuat itu bukan karena Allah tapi karena orang lain. Jadi ria itu bisa menghilangkan tauhid. Ujub, merasa bangga diri, akan melahirkan rasa sombong nanti ini, merasa diri lebih pintar, merasa diri amalnya lebih banyak. Nah, ini kan, hati-hati orang yang banyak beramal, kadangkala dia itu dihinggapi rasa ujub. Nah, inilah racun bagi orang yang beramalnya banyak. Hati-hati, rasa bangga diri dia beramal. Kemudian cinta dunia yang berlebihan. Nah, ini semua ini akan menimbulkan egoisme, kemudian akan menimbulkan kezaliman dan segala itu kalau cinta dunia berlebihan. Inilah akar kegelisahan batin, kata Imam Ghazali. Maka penyembuhannya menurut Imam Ghazali adalah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa itu. Kemudian taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Dua ini jalannya, sucikan jiwa dan dekatkan jiwa itu kepada Allah. Dua itu. Sehingga dengan demikian, nah ini satu kata-kata dan sebuah gambar yang sangat bagus sekali.
engkau berbisik pada bumi, terdengar hingga ke langit. Jadi kita bercerita kepada Allah tatkala kita sujud. Kita curhat kepada Allah ketika kita sujud. Itu kita berbisik pada bumi kan, istilahnya kan berbisik pada bumi, ini kan sujud nih. Bumi. Tapi sesungguhnya itu terdengar gemanya sampai ke langit, artinya Allah akan perhatikan itu. Itu bagi orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah tadi, yang tazkiyatun nufus. Nah, konsep tasawuf itu tasawuf psikoterapi ya, kita masuk pada tasawuf psikoterapi. Itu manusia itu kan terdiri dari ada kolbunya, ada akalnya, ada nafs ya, ego ya. Ketiga-tiganya ini punya peran masing-masing ya. Kalau kalbu itu lebih ke spiritual, akal itu kepada rasio ya, kepada ini nafsu itu kepada egonya ya. Nah, Allah menghendaki qad aflaha man zakkaha, sucikanlah, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu, yang ketiga-tiganya ini disucikan ya, dibersihkan ya. Ini menunjukkan ya bahwa ya penyembuhan jiwa itu ya, tindakan psikoterapi itu bukan hanya sekedar terapi pengobatan supaya orang itu sembuh baik, tidak, tetapi itu sebuah ibadah, bagian daripada ibadah, karena diperintahkan oleh Allah qad aflaha man zakkaha ya. Ini sebuah ibadah. Nah, kalau kita meyakini itu sebuah ibadah, maka kita senantiasa akan berusaha untuk mengobati gangguan-gangguan jiwa kita ya, hasad, dengki, riya dan segala macam itu. Ada beberapa metode tasawuf, metodenya ya, pertama ya, tasawuf psikoterapi ya, ada beberapa metode. Pertama tekniknya ya, itu berzikir. Zikir itu kan mengingat Allah ya. Remembering terapi namanya, remembrance terapi, terapi dengan cara kita mengingat Sang Khalik yang menciptakan kita itu. Kita yang sakit ini kan ada pencipta kita, itu yang kita ingat selalu, itu zikir dengan lisan dan dengan hati, tapi yang terutama adalah dengan hati ya. Kemudian di samping zikir itu berupaya untuk menenangkan sistem saraf dan emosi. Nah, ini masuk kepada ilmu kesehatan kedokterannya ya. Dengan kita berzikir, kemudian kita upayakan supaya hati menjadi tentram, saraf menjadi rileks ya, emosi menjadi tenang. Di situ baru nanti akan ada pengaruh dampaknya kepada baik perilaku maupun kepada kesehatan jasmani. Ada manfaatnya itu, ada dampaknya itu. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Jadi zikrullah akan ujungnya adalah hati menjadi tenang dan tentram. Hati yang tenang dan tentram memperbaiki gangguan-gangguan psikologis, memperbaiki gangguan-gangguan fisik juga. Cara yang kedua, teknik yang kedua adalah muhasabah, ya, self reflection. Artinya setiap kita itu setiap hari mestinya ya itu bermuhasabah ya. Kita mencoba menilai, menghitung-hitung sudah seberapa jauh sih kita ya, apa sih yang sudah kita lakukan, benar nggak ini yang telah saya lakukan tadi yang siang hari ini, sehari ini, benar nggak tindakan saya. Itu muhasabah. Kalau saya marah kepada orang, wajar nggak saya marah, patut nggak saya marah. Kalau saya sedih karena nggak dipedulikan orang, apakah patut saya sedih dan segala macam. Itu muhasabah. Setelah kita muhasabah dan menemukan bahwa itu tidak tepat, itu tidak benar, itu nggak ada alasan sebenarnya saya begitu, contohnya kan, maka kita lakukan tazkiyah, yaitu cleansing terapi, artinya membersihkan lagi. Kalau begitu saya buang, saya hapus itu. Besok tidak akan saya lagi terjebak dalam perasaan sedih saya, marah saya, galau saya. Saya nggak akan chatting lagi, curhat di WA kepada orang. Nggak, saya akan ceritakan lagi aib rumah tangga saya. Udah, itu namanya cleansing terapi, dibersihkan. Dan saya akan ganti dengan akhlak mulia.
Nah sebenarnya Bapak Ibu yang saya hormati, cleansing terapi ini atau tazkiyah ini, inilah yang dimiliki oleh KPM dengan programnya berkaca diri itu. Tinggalkan akhlak-akhlak hina, masuk kepada akhlak mulia, the cleansing terapi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat tekniknya adalah bertawakal dan ridho, ya. Jadi berserah diri kepada Allah tentang apa yang akan terjadi dan ridho kepada Allah tentang apa yang diberikan oleh Allah yang telah terjadi. Itu kita. Dua hal ini sebuah kekuatan yang sangat-sangat besar. Itu penyakit gangguan-gangguan kejiwaan itu akan hancur lebur ketika dua senjata ini dipakai. Sama dengan kayak Iran tembakkan rudalnya, hancur Israel itu. Itu dengan tawakal dan ridho ini hancur semua gangguan-gangguan kejiwaan kita. Diterima takdir dengan lapang dada, akan mulai kecemasan. Yang kelima tekniknya adalah uzlah. Uzlah itu memang ini kita harus pergi ke tempat yang sepi, menyendiri, ya, itu perlu juga, ada perlunya seperti itu, karena kadang-kadang susah masuk inspirasi kebajikan itu ketika kita ramai. Otak kita itu penuh dengan segala macam perdebatan di dalam otak kita, tidak akan masuk itu. Nah, jadi ada uzlah, introspeksi, ya. Ini mirip dengan kita meditasi, ya, meditasi. Tapi nggak sama loh ya, antara meditasi dengan teknik katakanlah umpamanya yang lebih Islami seperti kita lakukan, tidak sama. Tapi mirip-mirip, ya. Karena kalau di kita di Islam itu meditasi tapi berbasis kepada tauhid, ya. Bagaimana menghubungkan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar meditasi saja itu menentramkan hati aja. Nah, sehingga kita bisa bedakan antara psikoterapi modern dengan tasawuf psikoterapi. Nah, fokusnya kalau psikoterapi yang modern itu adalah perilaku mental yang rusak, ini fokusnya. Tapi kalau untuk tasawuf psikoterapi ini hati dan hubungan dengan Allah, ke situ larinya. Tujuannya adalah untuk kesehatan mental, ya, sama-sama kesehatan mental, ya, ketenangan, tapi ada tambahannya keselamatan akhirat. Nah, ini kalau tasawuf psikoterapi dipikirkan itu keselamatan akhirat. Tapi kalau psikoterapi barat modern sekarang, ya, yang ada sekarang itu nggak mikirin soal keselamatan akhirat. Masa bodoh, pokoknya di dunia ini tentram, tenang, nggak terganggu. Kemudian metodenya macam-macam, ada memperbaiki behavior, ya, ada atau perilaku diperbaiki. Nah, ini model yang ini. Tapi di dalam tasawuf psikoterapi itu metodenya adalah dengan cara berzikir, dengan cara muhasabah, dengan cara riyadhah, ya. Nah, ini spesifik caranya, agak berbeda mungkin ini. Kalau orang psikoterapi, kalau Ibu Ine itu biasanya dia kan pakai ngobrol, ya, ngomong dengan pasien karena begini-gini, sehingga saking pandainya dokter Ine ngobrol, itu pasien nggak sadar sudah tergiring kepada perbaikan kesehatan jiwanya. Nah, tapi kalau kita pakai zikir, muhasabah, riyadah. Kemudian sumbernya ilmu empiris, ilmu barat, ya. Kalau ini sumbernya ada di wahyu, Al-Quran, hadis, dan pengalaman para ulama di dalam menjalankan tasawuf psikoterapi ini. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, apa korelasinya, relevansinya dengan zaman yang sekarang ini? Zaman sekarang, zaman modern, zaman Gen Z ini, ya. Kita ini dunia digital itu akan semakin terasa, kita semakin banyak stresnya, ya. Overthinking, merasa semua hal harus kita selesaikan, tuntaskan. Jadi beban kita jadi berat jadinya ini. Kecemasan digital, dengan banyaknya, dengan teknik digital sekarang itu, di mana dunia menjadi sempit, ya, nggak berjarak lagi sekarang kan kita ini, ya. Dimanapun kita bisa berada, berkomunikasi dalam waktu yang singkat, gitu. Nah, ini yang kita alami di dunia modern. Tetapi tasawuf memberikan solusi dengan cara mencoba untuk coba apa makna kehidupan ini sebenarnya. Nah, balik-balik lagi kita mempelajari makna hidup, gitu, ya.
kita mempelajari lagi siapa Tuhan, siapa Allah, ya. Kemudian siapa diri kita, bagaimana dengan hidup kita. Ini di dalam tasawuf. Kemudian mengurangi ketergantungan pada dunia. Nah, ini ada. Jadi di dalam tasawuf psikoterapi itu berupayalah untuk tidak terlalu tergantung pada dunia, karena dunia itu memang akan menjebak kita dalam ini tadi, stres, overthinking, kecemasan dan sebagainya. Itu kepentingan dunia. Kemudian yang ketiga, membangun ketenangan dari dalam. Bukan dari luar datangnya ketentraman itu, tapi dari dalam sendiri timbulnya, ya. Bukan dipenuhinya hasrat kita, ya, kita butuh beli motor, maka dapat motor, maka kita menjadi tentram. Bukan itu, tapi dari dalam timbulnya ketenangan itu, dari hubungan dengan Allah. Nah, kalau untuk berzikir ini, ya, anti cemas dan anti overthinking ini, itu kita kan sudah tahu ya, bahwa Allah katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini yang kita ucapkan terus. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Nah, jadi pertama kita akui kekuasaan Allah, satu. Yang kedua, kita akui kesucian Allah. Allah tidak pernah salah. Kemudian yang ketiga adalah kita akui kelemahan kita, kezaliman kita. Nah, itu yang penting. Nah, ini dibaca terus. Nah, inilah yang dibaca oleh Nabi Yunus dulu ketika dia berada dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca, renungkan, hayati, berulang-ulang terus. Insya Allah ini akan memperbaiki gangguan emosi kita. Nah, kemudian zikir, contohnya kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baca tidak dengan lidah saja, tapi langsung menembus masuk ke dalam hati. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh, latih terus sehingga pelan-pelan putus sudah kita dengan kepentingan-kepentingan dunia yang memenjarakan kita, karena kita masuk ke dalam mentadaburi zikir ini. Hati kita mulai melekat pada zikir itu. Mau berapa kali diucapkan terserah, boleh 33 kali, boleh 100 kali, terserah, nggak bebas ya, terserah. Nah, kalau bisa laksanakan dengan nafas yang teratur naik turunnya, ya. Teratur naik turunnya dan resapi maknanya. Nah, ketika kita membaca zikir itu, mulailah berupaya melepaskan beban itu. Kan tadi dikatakan, keluarkan dunia dari hatimu, pegang dengan tanganmu. Hatimu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Serahkan masalah kepada Allah. Lepaskan beban. Nah, ini tekniknya. Kemudian pada malam hari kita lakukan muhasabah, menilai apa yang sudah dilakukan pada sesiang hari tadi itu, ya. Lakukan sebelum tidur, tanyakan kepada diri, apa yang membuat hatiku gelisah hari ini? Ini pertanyaan pada hati kita. Apa sih yang membuat hatiku gelisah hari ini? Apakah aku terlalu berharap pada manusia? Dosa apa yang mungkin jadi sebab sempitnya hatiku ini? Pasti ada kesalahanku, pasti ada dosaku, sehingga hatiku menjadi sempit. Pasti ada kesalahan. Lalu tutup dengan istighfar, karena kita ini salah kan, merasa salah, tutup dengan istighfar. Oh, berapa kali boleh? 100 kali boleh, 10 kali, 20, 30 kali boleh. Dan tutup dengan doa yang pendek, ya Allah, bersihkan hatiku dan tenangkan jiwaku. Nah, ini tadi cleansing terapi tadi itu ya, bersihkan hatiku ya Allah, dan tenangkan hati jiwaku, tentramkan jiwaku. Nah, ini kita selalu lakukan pada malam hari. Nah, ada memang teknik-teknik tertentu. Nah, ini barangkali sebagian kita pernah mengamalkan ya. Zikir dengan nafas, zikir nafas namanya. Jadi mindfulness ya. Itu polanya
kita tarik nafas atau inspirasi ya, narik nafas itu sambil menyebut atau mengingat Allah. Allah itu waktu tarik nafas. Ketika mengeluarkan nafas, mengembuskan nafas itu hu. Hu itu sebenarnya adalah sama saja, itu adalah simbol atau kata-kata yang menunjukkan Allah juga, Tuhan juga. Dan ini lakukan 5 menit. Tarik nafasnya itu adalah Allah, keluar nafasnya itu juga adalah Allah. Nah, ini dilakukan terus 5 menit. Ini akan menenangkan pikiran kita, ya. Kemudian itu akan menurunkan kecemasan yang ada dalam diri kita, dan itu akan menghadirkan kesadaran akan Allah. Siapa Allah, siapa saya, dan nanti lahir jalan hidup saya itu seperti apa. Jadi pola harian tasawuf psikoterapi, pagi hari itu kita berzikir, niatkan aktivitas karena Allah pada pagi hari. Pada siang hari itu jaga hati dari perasaan iri, marah dan segala macam yang sifat-sifat buruk, jangan sampai melekat di hati kita ketika kita melaksanakan aktivitas dunia. Sore harinya kita evaluasi diri, ya. Kita evaluasi apa sih yang tadinya. Pada malam harinya, nah sini baru kita membersihkan diri, muhasabah dan beristighfar. Ini lakukan terus siklus seperti ini, pagi, siang, sore, malam. Apa tidak akan terobati itu kelainan-kelainan psikologi kita? Pastilah hilang itu semua, rontok itu semua. Nah, ini terapi tasawuf yang lebih dalam. Nah, ini lebih dalam lagi, ini yaitu bagaimana kita mengantisipasi perasaan overthinking, ya, hati yang gelisah, luka batin, ya. Nah, untuk overthinking nih, kalau untuk overthinking itu menurut Imam Ghazali itu karena takut kita kehilangan masa depan, ya. Terlalu banyak sih kita kekhawatiran kita, seakan-akan dunia ini harus kita kuasai semua. Kalau kita nggak melakukan ini maka ketinggalan kita, maka kita tergilas segala macam. Bukan. Nah, itulah yang overthinking. Karena kita kurang tawakal. Nah, latihannya adalah putuskan lingkaran pikiran kita yang terjebak di dalam kemelut ributnya kepentingan-kepentingan tadi itu, ya. Kemudian berhenti sejenak dan ucapkanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Yang lain-lain itu udah aku putus dulu. Yang lain-lain itu biarkan aja lah, nggak sanggup aku ya sudah. Kalau nggak bisa aku mendapatkan itu ya udah selesai. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Kemudian tarik nafas dalam 3 kali, katakan dalam hati, aku sudah serahkan semua ini kepada Engkau ya Allah. Udah lemplong, lepas itu, ya. Nah, ini terus kita lakukan. Kemudian ada kita luka batin, ya, perasaan duka, perasaan kita hancur segala macam, galau. Nah, ini lakukanlah inner healing secara Islami. Apa itu caranya? Ya. Latihannya adalah kalau ada orang yang bersalah pada kita, maka kita camkan dalam hati prinsip memaafkan karena Allah. Nah, jadi bayangkan orang yang menyakiti kita itu, menzolimi kita itu, lalu ucapkan, ya Allah, aku maafkan dia karenamu, bukan karena dia pantas dimaafkan. Aku tahu bahwa dia itu salah, tidak pantas dimaafkan, tapi akan aku maafkan dia karenamu ya Allah. Nah, itu caranya menghindari kita jadi susah memaafkan orang itu. Begitu caranya. Ini caranya tunjukkan. Kemudian kita lanjutkan dengan sembuhkan hatiku ya Allah yang terluka sekarang, dan ulangi terus beberapa kali. Nah, bukankah Allah katakan wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Nah, itu. Sulit, memang sulit memaafkan itu. Jadi kalau hati kita sedang sedih, galau, gundah gulana, sedang kosong, maka zikir yang tepat adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah pada seorang pemuda yang merasa galau, gundah gulana, dia sholat di masjid, dilihat oleh Rasulullah. Rasulullah katakan, baca ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung dari kegelisahan dan kesedihan. Ini kita baca, berapa kali dibaca terserah kita.
Kemudian membersihkan diri dari ketergantungan, ya, itu kata Imam Ghazali, siapa yang mengenal Allah hatinya pasti tidak akan hancur oleh makhluk, itu kata Imam Ghazali. Nah, kita ucapkan, ya Allah, cukup Engkau saja di hatiku, maka hilanglah semua ketergantungan terhadap dunia itu. Nah, jadi ini kita lakukan pagi, siang, sore, dan malam psikoterapi itu. Kadang-kadang kita merasa sendiri, ya. Maka Allah ajarkan, maka dalam tasawuf itu diajarkan, Allah tidak pernah meninggalkanmu, ya. Hanya hatimu yang sedang menjauh. Kita yakinkanlah bahwa Allah itu nggak pernah akan menjauh dari kita, akan pernah meninggalkan kita. Hanya kitalah yang meninggalkan Allah. Itu aja. Sebagai penutup, ya. Jadi ini sebuah kesimpulannya, masalah kejiwaan itu bukan hanya karena tekanan hidup kita, beban kita yang banyak, ambisi-ambisi kita, orang lain menyakiti kita, orang lain kemudian menjepit kita, bukan itu, ya. Karena yang ada itu sebenarnya adalah hati kita yang terlalu jauh dari Allah. Maka kunci utamanya adalah bukan sekedar kita tenang, pokoknya tenang aja lah menghadapi segala macam persoalan-persoalan dunia ini, bukan itu, bukan tenang itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah tenang, iya tenang, tapi bersama Allah, tenang bersama Allah. Nah, ini di tasawuf psikoterapi mengajarkan bahwa masalah jiwa bukan hanya perlu disembuhkan, tapi juga disucikan. Bukan hanya sekedar menyembuhkan orang sehingga dia nggak gila lagi, dia nggak stres lagi, nggak depresi lagi, bukan itu saja, tapi juga dia disucikan. Nah, inilah yang esensial daripada tasawuf psikoterapi. Nah, ini mudah-mudahan dengan zikrullah ini kita akan bisa mendapatkan tasawuf psikoterapi tadi. Nah, mungkin itu saja dalam setengah jam lebih sedikit ini saya sampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Syekh dari Mesir juga nih mengalahkan Ustadz Nafar ini. Syekh, inilah namanya, bingung baca namanya juga susah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.